bajunya bagus. Buat saya kasih ke Rasulullah. Para sahabat, kamu itu gimana sih? Baru langsung dikasih, jadi minta. Udah tahu Rasulullah kalau diminta sesuatu nggak mungkin nggak dikasih. Mana dia minta? Berkah. Kok bisa? Iya. Jadi udah pernah dipakai Rasulullah SAW, makanya berkah. Dan saya juga berharap nanti saya dikafankan dengan kain ini. Rasulullah SAW udah tahu itu nggak melarang, berarti betul boleh. Kesempatan yang lain, air untuk bekas wudhunya Nabi SAW wudhu, masih ada sisanya air. Wah, direbutin. Berkah betul. Bejana itu ya semacam piring, peranti minum itu bejana. Rasulullah SAW punya. Coba lihat di Bulughul Maram pada bab Aniyah. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW pernah punya bejana pecah, saya tambal pakai perak. Bab Aniyah, bab bejana di dalam Bulughul Maram. Setelah Rasulullah SAW wafat, bejananya milik Rasulullah SAW yang biasa dipakai buat minum itu disimpan oleh sahabat Anas bin Malik yang ditambal. Ada orang sakit datang, keluarin, taruh air, minum, berkah dengan izin Allah SWT. Tetapi itu khusus untuk Rasulullah SAW. Jangan dikiasi, disamain orang-orang zaman sekarang Rasul. Berkah ini, wah direbutin dari minumnya. Gak bisa kalau Rasulullah SAW dia khusus. Direbutin. Ada kiai di satu pesantren itu asal masjid sedang hilang. Tahunya dicolongin sama santrinya, berkah. Jadi kalau model begini mesti harus banyaknya sendal dong kalau ke masjid. Hilang dulu berkah. Iya. Sampai hewan ternaknya kiai juga habis tuh. Kiai punya ayam disembelih terus malam-malam santrinya masak makan. Ini kan gak halal, mau sembarangan halal, berkah nih punya kiai. Iya berkah kiai ini yang bangkrut. Ini banyak ini salah dalam pemahaman berkah itu keliru. Kalau Rasulullah SAW iya bagi khusus, maka tak kalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah Rasulullah SAW wafat. Padahal ini kan sahabat terbaik, tak pernah ada para sahabat memperlakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana mereka dahulu memperlakukan Rasulullah SAW. Nggak ada. Akidahnya benar. Nah kalau ada pertanyaan terus bagaimana hari ini masih ada nggak itu benda-benda yang itu milik Rasulullah SAW? Pertama, memang ada di sebagian museum kan yang menyebutkan ini sendalnya Rasulullah SAW kayak di Turki dan misalnya. Kita jawab, pertama para sahabat mereka yang memiliki benda-benda yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW itu ternyata sebagian mereka bahkan kebanyakan mereka kalau wafat minta supaya benda itu dikuburkan bersama dengan mereka. Misalnya tadi ada yang punya beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Ketika wafat mereka minta supaya itu dikuburkan bersama dengan mereka. Sehingga sudah banyak yang hilang karena itu dikuburkan. Yang kedua, kalau kamu masih ada zaman sekarang ini, tentu sulit dilacak. Benar nggak ini adalah benda yang dimiliki oleh Rasulullah SAW terdahulu? Oleh karena itu para ulama jelaskan maka hakikat tabarruk yang sebenarnya dari Rasulullah SAW adalah dengan mengamalkan sunnahnya sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Adapun dengan fisik beliau dan seterusnya itu tatkala memang di zaman para sahabat yang mereka masih bisa mendapatkan hal itu. Adapun kita di hari ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan sesuatu yang kemudian diyakini sebagai milik Rasulullah SAW. Nah hari ini kan segala benda yang terkait dengan orang-orang saleh itu dilakukan. Ini gentongnya. Akhirnya diisi air minum dari sini, isi air sembuh dan seterusnya. Padahal airnya tak tahu dari mana dia alirnya. Masukin dalam gentong. Oh ini dulu nih sumurnya nih wali nih yang gali. Nah sini diterima di daerah Maluku itu ada suatu masjid ya dekat tempat rumahnya sendiri. Saya pernah datang ke sana lihat, lalu kemudian pernah cuci kaki karena pada saat itu becek hujan, cuci kaki di sumur itu. Orang biasa cuci kaki, cuci piring di sumur. Belakangan udah lama saya kesana lagi. Belakangan ada informasi beredar bahwa di sana terdapat sumur 3 rasa. Saya ingat nggak ada sumur cuma itu yang pernah saya pakai cuci kaki itu. Sama orang biasanya nyuci piring di situ, nyuci gelas di situ, nyuci piring habis bikin kopi, nyuci di situ. Sekarang udah jadi sumur 3 rasa. Dibangun bagus, jadi bagus. Orang datang ke sana katanya
sebelum minum air sebelum itu baca salawat dulu 10 kali, yakinkan di dalam hati rasa apa yang dia pengen, apa rasa strawberry, apa rasa anu, pas dirasain jadi begitu kan. Allahu Akbar, Rasulullah. Itu pada semua tadinya bukan semua apa ya, semua biasa, orang cuci kaki, orang cuci apa peralatan minum dan makan. Ini sekarang jadi sumur yang keras yang bisa mendatangkan keberkahan Allah bila Rasulullah. Ya maka tadi berharap berkah dengan fisik Nabi itu hanya khusus untuk Nabi SAW saja. Berharap berkah dengan benda tertentu, hajar aswad, dengan menciumnya, salat di makam yang lain, dalil. Maka tabaruk yang dilarang berarti sebaliknya. Berharap keberkahan dengan fisik orang saleh selain Nabi, ya nggak boleh seperti kuburnya, pakaiannya, bejananya, rumahnya, nggak ada. Berharap berkah dengan tempat-tempat tertentu tanpa dalil, ibadah di Gua Hiro, Gua Sur, Jabal Rahmah, kemudian di sungai. Mandi di sungai tertentu supaya ini berkah. Mungkin kalau kayak di India ganda ya, kan? Mungkin kalau kayak di Indonesia pantai selatan. Orang datang pada sungai mandi di situ. Nah, buang sial katanya. Ya, berharap berkah dengan waktu tertentu seperti pergantian tahun Hijriah, apalagi pergantian tahun Masehi makin nggak ada lagi. Misalnya apa? Tepat pukul 00 sujud bareng-bareng. Di bulan Rabiul Awal, bulan Safar, bulan Rajab, atau malam susunan Quran sekalipun nggak pernah ada. Bahkan yang ada untuk memperingati turunnya Al-Quran adalah saum. Ya tadi kan puasa Senin, kenapa ada puasa Senin? Hari ini saya lahir, hari ini pertama kali saya mendapatkan wahyu. Saum hari Senin. Berharap berkah dengan ibadah tertentu di waktu tertentu, tempat tertentu, atau mengkhususkan surat tertentu pada upacara tertentu. Amin 7 bulan, suratnya Yusuf Maryam. Mana dia? Pokoknya biar ganteng kayak Yusuf, biar cantik seperti Maryam. Ini nggak ada dalil. Ya kalau ayahnya nggak ganteng, ibunya nggak cantik. Orang bertanya-tanya anaknya siapa? Ditambah lagi kan surat Yusuf kan ceritanya cuma ganteng, cemplungin sumur, iya kan? Terus dipenjara, difitnah, dan ditirunya yang itu lagi. Surah Maryam, isinya kan bukan soal kecantikan. Habil tak punya suami, ya kalau Maryam ada, Allah Rabbul Alamin berikan ini anak yang digendongnya ngomong, bicara, membersihkan dirinya dan ibunya, betul. Ini kan karena tidak paham, tidak perlu dijelaskan. Puasain hari kelahiran, nggak ada puasa hari kelahiran. Itu Rasulullah puasa hari kelahiran. Iya, Rasulullah puasa hari kelahiran dan para sahabat mengikuti Rasulullah SAW puasa hari Senin, bukan puasa hari kelahirannya masing-masing sendiri-sendiri. Tidak ada. Puasa muti, makannya putih-putih doang, keranting warna putih dimakan. Puasa 1 hari 1 malam, nggak makan, nggak tidur, nggak minum, pokoknya nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak kedip, nggak napas. Ada yang begitu ada. Bahkan nggak boleh pakai penerangan lampu, jadi di dalam kamar nggak makan, nggak minum, nggak tidur, mati lampu. Pati geni namanya. Ini tadi akhirnya nggak kedip, nggak napas. Ada lagi yang puasa nggak boleh di bawah, jadi di atas saja. Jadi zaman dulu kan jarang bangun tingkat, jadi di plafon begini. Ya Allah, ya Allah, mana itu kayak tikus. Berharap berkah dengan benda tertentu seperti batu, keris, cincin, jimat, pusaka, gong, gentong, macam-macam. Banyak itu kalau diinventarisir banyak juga itu. Benda yang dianggap bisa mendatangkan keberkahan, yang tentu ini semua tidak ada nas, tidak ada dalil. Jadi kita bukannya anti tabarruk, bukan. Keliru. Makanya sebenarnya kajian hari ini saya mau kasih judul Ahlus Sunnah Ahlu Tabarruk. Cuma nampaknya saya timbang-timbang nanti orang ada yang salah persepsi, ganti judulnya. Jadi ini mau saya kasih judul begitu kajian Ahlus Sunnah Ahlu Tabarruk. Iya betul. Karena Ahlus Sunnah adalah orang yang tahu tentang sunnah Nabi SAW, lalu kemudian dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, yang dengan sebab itu dia mendapatkan barakah.
itu ahlu kabar, orang Islam itu adalah ahlu kabar yang sesuai dengan aturan syariat. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Saya tambahkan sedikit di antara kenapa sebab kemudian terjadi penyimpangan. Yang pertama di antaranya karena orang jauh dari ilmu, lalu kemudian sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh dan at-tashabbuh, meniru-niru an-nasara sudah terjadi. Allah Ta'ala ini kita bahas pada pertemuan ini. Silakan ya, memang ada yang ingin menunjukkan pertanyaan. Dan hai Rasulullah, apa saja yang membuat seseorang berkah dalam hidupnya gitu. Di sini sukses, di situ diganti berkah saja. Ya, tentang masalah redaksi hadis ini harus dilihat redaksi aslinya. Kita tidak boleh mengganti redaksi hadis itu. Misalnya tadi redaksi hadisnya apa saja membuat hidup sukses misalnya. Kita mesti lihat redaksi aslinya, itu kan yang dibawakan terjemahnya. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak diganti yang membuat hidup itu berkah? Ya kita juga nggak bisa mengganti begitu saja kecuali kita lihat teks hadisnya bagaimana, nas hadisnya bagaimana. Itu masalahnya, dia nggak bawakan nas hadisnya. Nah ini memang terkadang menjadi permasalahan buat kita. Oleh karena itu sebaiknya tak kala kita membawakan satu hadis misalnya, dibawakan hadisnya, nasnya dalam redaksi bahasa Arabnya, baru kemudian terjemahan. Sebab apa kalau hanya sekedar terjemahan seperti ini kan orang ini Rasulullah menyebutnya begini begini. Jadi kalau sama-sama mengganti redaksi hadis itu, ya kita tidak berani lihat dulu di teks aslinya seperti apa, dalam bahasa Arabnya bagaimana. Begitu. Sebab bisa jadi itu terjemahan bebas. Rasulullah SAW, sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang membuat hidup sukses. Bisa jadi itu terjemahan bebas. Yang teks dan nas hadisnya tidak seperti itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan mengganti, tidak bisa, kecuali ada kita bawakan nas aslinya, sehingga orang bisa memahami, oh redaksi aslinya begini, tapi kemudian diterjemahkan secara bebas seperti ini. Wallahu ta'ala. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz, sebagian orang ada yang bertabaruk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat seperti Ya Rabbi bil Mustafa bagi Makosidana. Apakah salawat ini dibenarkan dalam syariat? Ya, jadi tentang masalah bertabaruk dengan membaca salawat itu benar, itu disyariatkan. Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi'ashra." Siapa orang yang berselawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Berkah itu berarti apa? Dengan mana dilipat gandakan. Tetapi yang jadi pertanyaan, sholawatnya kayak apa? Bacaan sholawatnya seperti apa? Itu. Adapun tadi yang ditanyakan itu bukan sholawat, itu syair. Syair itu yang nulis Al-Busiri, Burdah namanya, Qasidatul Burdah. Itu namanya bukan sholawat, syair. Yang ditanyakan itu tadi, itu bukan sholawat, itu syair. Ditulis oleh seseorang namanya Al-Busiri, dia penyair Arab. Di malam hari katanya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian keesokan harinya dia buatlah utayan syair itu. Begitu, pertama itu syair, bukan sholawat. Sebagaimana tadi disebutkan, ya, itu panjang, itu syairnya panjang, Qasidatul Burdah itu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalamnya mengandung at-tawassul bi dzatin Nabi, atau bi dzatin Nabi, bertawassul dengan zatnya Nabi tadi. Ya Allah, dengan Nabi, ya Rabbi bil Mustafa, dengan Nabimu. Itu yang tidak diperkenankan. Kalau tawassul bil sholawat, ya dengan membaca sholawat, bukan dengan berdoa kepada Allah, tapi kemudian melalui Nabi SAW. Ini bedanya. Di atawassul dengan bersolawat itu, at-tabarruk bersolawat itu, berharap keberkahan dengan solawat itu, ya baca solawat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Itu namanya tabarruk dengan solawat. Tapi kali ini bukan berdoa kepada Allah melalui Nabi. Beda nih. Ditambah lagi itu bukan sholawat, itu syair. Yang itu soal Busiri, namanya Qasidatul Burdah. Panjang. Ini memang bacanya panjang. Allah Ta'ala. Ya, silakan. Jadi banyak disebut mengenai air, sabda membuat berkah. Kalau makanan, seperti bulan saat ini ada dirayakan, ada. Seperti apa? Makanan. Kenapa? Kalau tadi kan hanya menyinggung air saja. Ya. Sekarang saya mengenai makanan. Baru-baru ini kan banyak perayaan, kadang-kadang ketan-ketan apa itu semua berkah hingga banyak rebutan. Lalu kalau ada suami bekerja dengan halal, uangnya dibeli makanan di rumah, kadang-kadang beberapa orang, beberapa keluarga mengatakan ayo makan kita, ini keluar berkah, karena dicarinya dengan halal. Pertanyaan saya, yang pertama tadi juga berkah, yang kedua apa juga termasuk berkah, suami bawa makanan kepada rumah. Ya, yang kedua berkah, itu betul. Jadi misalnya ketan hitam. Enggak, yang kedua orang kerja dengan jeripayahnya mendapatkan penghasilan yang halal, lalu beli makanan, dimakan oleh keluarganya, berkah. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, berkah. Wahai manusia, makanlah dari apa yang Allah berikan di muka bumi yang halal, yang thayyib. Orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang Allah telah berikan kepada kalian, yang halal tentunya, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabdakan, sungguhnya Allah ridha seorang hamba yang setelah dia makan, setelah dia minum, lalu kemudian memuji Allah, berkah. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan makanan-makanan yang diperuntukkan untuk suatu perayaan? Kalau makanan itu pada zatnya, ya dia tetap makanan yang halal dan berkah. Tapi kemudian perbuatannya itu yang menyimpang. Kecuali makanan itu berupa sembelihan yang disembelih untuk menghormati atau mengagungkan atau memuliakan yang selain Allah. Seperti misalnya ada kerbau disembelih untuk dibuang kepalanya ke laut, dagingnya dimakan, yang ini haram. Karena disembelihnya bukan karena Allah, walaupun dengan menyebut nama Allah, masuk dalam keumuman wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau tanya ketannya halal, berkah ketannya dari sisi itunya berkah dianya. Tapi kemudian pelaksanaan acara-acara yang menyimpang dari sisi sunnahnya yang kita tidak sebut sebagai menambah berkah makanan itu tidak bisa. Karena perbuatannya, amalnya menyelisih sunnah. Wallahu ta'ala. Ya, bisa ada lagi? Tidak ada. Sholat masjid itu ada berkahnya. Sedangkan ada ketentuan bahwa paling utama laki-laki sholat masjid berjamaah, wanita di rumah. Itu bisa sholat masjid. Apakah wanita itu dalam berkah juga? Berkah. Jadi termasuk ada berkahnya. Berkah. Iya, kalau pertanyaan rumah ada berkah, berkah. Makanya dianjurkan membaca Quran, suratul Baqarah di rumah biar syaitan keluar dari rumah. Gitu. Membaca Quran di masjid berkah. Membaca Quran di kubur dari. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustaz, di sebagian kaum muslimin banyak yang melakukan takarut dengan sholawat-sholawat yang tidak disyariatkan. Seperti contoh misalnya sholawat wajib. Tetapi mereka meyakini bahwa sholawat-sholawat tersebut setelah diamalkan mereka mendapatkan berkah dengan bukti bahwa usahanya lancar dan lain sebagainya. Ya. Ini bagaimana keyakinan itu diyakini bahwa dia itu berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, keberkahan itu tidak ditetapkan berdasarkan hasil uji coba. Ya, kalau memang berkah atau tidak itu didasari atas dasar hasil uji coba, maka gak ada maksiat. Nyatanya para dukun itu juga banyak yang berhasil, nggak pakai sholawat nabi lagi. Ya, suruh kasih tahu kamu pokoknya ini sekolah kembang di sini, ini telur bebek taruh di sini, misalnya telur angsa simpan di sini, berhasil. Jadi syariat dan keberkahan itu makanya dari kita disebutkan kaidahnya bahwa itu tidak ditetapkan berdasarkan akal kita ataupun hasil uji coba riset enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keberkahan yang lebih didahulukan keberkahan dari sisi dunia apa agama? Agama lebih didahulukan. Dari sisi agama lebih didahulukan, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Bukan keberkahan dari sisi dunia. Oh iya, semenjak saya rajin membaca ini salawat ini 4.444 kali, dagang saya laku, toko saya rame, hotel saya banyak pengunjungnya. Ini apa? Hanya dunia belaka. Si orang yang ingin dunia Allah berikan. Bahkan sampai
Alhamdulillah, bahkan sampai ini mohon maaf, sampai rumah prostitusi wiridannya selawat 4444. Fakta udah Ustaz tolong doain dong. Kenapa? Tidak lagi 4 cabang baru. Fakta ini. Rumah prostitusi itu. Allah panggil, doain, tolong bacain surat Ayatul Kursi, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Na'udzubillah, bener habis itu doa itu, kok ya Allah takdirkan qadarullah itu habis itu buka cabang baru rame. Alhamdulillah Ustaz, rame. Wah, buka cabang langsung rame. Allah, rumah prostitusi. Giliran lagi sepi datang langsung. Wiridannya apa dong? Lagi sepi itu. Allah. Apa ini terus kemudian kita benarkan? Gak usah bacanya, gak ada tuntunannya. Ini bacaannya ya surat-surat yang ada tuntunannya diperbolehkan. Tapi tujuannya hanya untuk itu. Allah. Makanya tadi keberkahan yang pertama itu keberkahan dari sisi agama, itu didahulukan. Jadi nggak bisa jadi dalil ya, terbukti atau tidak. Sebab kalau begitu nggak ada maksiat karena terbukti. Ini ayo ini, wah alhamdulillah saya sakit ini sembuh, terbukti. Apa terus kemudian itu menjadi dalil? Oh berarti benar nih air karomat. Tidak. Jadi dari tidak lantas setiap sesuatu yang terbukti dia benar. Yang kedua, yang lebih didahulukan keberkahan dari sisi agama, yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Allah Ta'ala. Satu lagi, kalau masih ada yang bertanya. Tidak ada? Kalau ada pertanyaan gimana tandanya harta itu berkah atau tidak, lagi-lagi tinjauannya urusannya agama. Dengan dia memiliki harta, dia semakin taat beribadah kepada Allah. Kemudian anak-anaknya juga taat kepada Allah, dijadikan hartanya untuk sebagai sarana untuk melaksanakan ketaatan, bersedekah, zakat dan seterusnya. Itu tanda. Kita hanya bisa melihat kepada yang zahir dan kita wajib berhusnudzon. Apabila terlihat seperti ini, insyaallah ta'ala itu termasuk keberkahan harta. Adapun tadi tentang masalah apa bedanya antara musibah dan azab, bedanya kalau orang mukmin musibah, kalau orang kafir sudah bagian dari azab. Bedanya itu. Semua orang mukmin semuanya baik, dapat nikmat dia bersyukur baik, pahala. Dapat musibah dia bersabar baik. Orang mukmin semuanya baik, nggak ada yang buruk. Makanya Pak, musibah itu kan sesuatu yang terlihat secara zahir itu buruk menimpa. Maka setiap keburukan yang menimpa orang mukmin musibah dan dampaknya mesti baik. Tapi mereka yang kufur kepada Allah Rabbul Alamin dapat musibah, bisa jadi itu bagian dari azab yang telah Allah timpakan kepada mereka. Tapi itu belum seberapa, baru dicicipi. Artinya baru dicicipkan sedikit saja dari azab. Dan Allah Rabbul Alamin akan sediakan untuknya, alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam, azab yang lebih pedih dan yang lebih berat nanti di akhirat. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam.